Pikiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi latahari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada dalam program Halaqah Fajar yang kami hadirkan di bulan suci Ramadan. Semoga memberikan banyak wawasan pendidikan ilmu terutama di dalam mengembangkan pendidikan di dalam rumah tangga kita. Dan seperti biasa dengan guru tercinta Buya Yahya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Buya. Dan doanya Buya. Amin insyaallah berkat. Doa pemirsa, para pendengar, alhamdulillah baik, dan semoga para pemirsa dan pendengar semuanya diberi oleh Allah segala kebaikan. Amin. Dunia akhirat insyaallah. Amin. Diri dan keluarga mereka. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Buya, saat ini kita akan membahas tentang memahami pendidikan anak tidak hanya bagi yang memiliki anak, Buya. Silakan Buya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita bisa terus bergabung dalam acara mulia untuk kita bersama-sama belajar bagaimana membangun rumah yang baik, mendidik anak yang baik dengan baik. Kalau dari kemarin kita bicara tentang pendidikan anak, pentingnya pendidikan anak, dan orang harus punya pendidikan dan seterusnya. Anak-anak. Mungkin di sana ada orang yang secara zahir akan sedikit mungkin merasa sedih karena dia tidak punya anak. Tidak punya anak. Maka kami sampaikan, bagi Anda yang tidak punya anak, bukan berarti Anda tidak boleh tahu tentang pendidikan anak. Bukan berarti Anda tidak harus mendidik anak. Dan bukan berarti Anda tidak boleh beruntung dengan anak. Nah, ini harus kami hadirkan sisi ini. Sebab kalau bicara pendidikan anak, seolah-olah karena saya tidak punya anak, ngapain juga aku belajar ilmu itu? Kesedihan. Sampai sedih, mungkin tidak mau belajar karena saya tidak punya anak. Tidak. Kalau bicara tentang orang tidak punya anak, banyak contohnya. Siti Aisyah tidak punya anak. Imam Nawawi orang hebat tidak punya anak. Tapi gelar tidak punya anak itu hanya di dunia saja. Di akhirat mereka kaya anak. Nah, ini yang harus kita hadirkan, bahwa kami sampaikan kepada siapapun yang tidak diberi oleh Allah anak, yang memang tidak diberi oleh anak, tapi bukan berarti Anda tidak boleh mulia dengan anak. Hanya di dunia saja kita tidak punya anak, tapi lihat itu anak manusia di kiri kanan kita banyak. Yuk kita jadikan mereka sebab kita mulia, biarpun bukan anak kita. Kita tidak pernah melahirkan dia. Akan tapi dengan kita merawat mereka, menjaga mereka, kita akan dapatkan kemuliaan di akhirat. Nah, ini kita perlunya. Dan kemudian yang kita didik bukan anak kita saja. Bukan anak kita saja. Kita punya kepercayaan, keyakinan di akhirat kok. Sehingga yang nggak punya anak pun mereka bisa
merawat anaknya hamba-hamba Allah demi kemaslahatan dia juga di akhirat. Karena dia mendidik anaknya orang. Kalau mendidik anaknya orang, ya dia akan dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anaknya orang. Merawat anaknya orang. Ngurusi anaknya orang. Cuman bedanya mereka tidak melahirkan. Apakah tidak ada pahala? Oh, ada pahala. Maka bagi yang tidak punya anak, tidak berusaha bersedih hati. Anda dibebaskan oleh Allah dari beban di dunia. Dengan tidak punya anak. Akan tapi sesungguhnya masih banyak kesempatan Anda untuk berjaya dengan anak-anak. Anaknya hamba-hamba Allah. Nah, ini. Sehingga tetap kita mendidik anak-anak hamba Allah. Mungkin Anda punya harta melimpah. Jangan biarkan harta Anda tidak punya makna untuk pendidikan. Tidak berguna untuk pendidikan. Hanya untuk berfoya-foya. Sudah kaya raya tidak punya anak. Maka tumpahkan harta Anda itu ke tempat mendidik anak-anak. Itu pondok pesantren. Di sana banyak anak belajar. Anda orang kaya raya yang tidak punya anak tapi cerdas. Aku memang tidak punya anak. Tapi aku ingin semua santri itu menjadi anakku di akhirat. Ayo. Hidup di dunia ternyata hanya 70-80 tahun bagi dia. 90 tahun bagi dia. Dengan kekayaan melimpah. Setelah itu dia berderma sebanyak-banyaknya untuk anak-anak para santri. Di dunia nggak punya anak ternyata. Di saat menghadap kepada Allah. Dia punya kekayaan. Anak soleh yang mendoakannya. Orang-orang yang menjadikan sebab mereka mendapatkan pahala. Ini harus kita pahami. Maka dari itu mempelajari ilmu mendidik anak termasuk bagi orang yang tidak punya anak sekalipun. Justru yang bagi yang tidak punya anak lebih semangat lagi supaya di dunia tidak punya anak, jangan sampai di akhirat dia juga tidak punya anak. Termasuk bukan anak Anda sendiri. Anda harus merindu mendidik anaknya orang. Sebab ini mempermudah anak kita untuk menjadi sama-sama baik. Kenapa? Karena lingkungannya menjadi baik karena telah mendidik Anda telah mendidik anaknya orang. Anaknya orang pada akhirnya bertemu dengan anak kita kan? Akhirnya anak kita bertemu dengan anak yang Anda didik. Tapi kalau Anda egois hanya mendidik anaknya sendiri, tidak perlu urusan anaknya orang. Oke, anak Anda terdidik saat ini. Tapi di luar ketemu anak yang tidak terdidik, dia akan rusak. Hingga pada akhirnya harus kita sepakati bahasanya. Pendidikan anak tugas bersama. Untuk mendidik generasi hari ini. Untuk menjadi generasi masa datang yang hebat. Kita harus punya andil dalam pendidikan anak. Nah ini. Sehingga kita sering menyeru. Ada orang yang menghantarkan pendidikan anak. Anak Anda boleh jadi dokter, jadi insinyur. Tapi harus dia kenal Allah. Di antaranya misalnya kita himbau hari ini adalah misalnya di pondok pesantren. Biarpun tidak di pondok pun juga banyak orang sukses kan, tidak harus pondok. Akan tapi di pondok ada nilai banyak hal. Misalnya tadi yang kita takutkan. Yang masuk ke telinga, yang dilihat oleh anak. Jika diluarkan sebebas-bebasnya. Sehingga susah kita untuk menjaga anak kita agar berjalan di jalan yang lurus ini. Karena yang dilihat bermacam-macam belok-belok. Sehingga di lingkungan pondok adalah lebih nyaman, lebih tepat buat anak-anak yang ingin menggapai kesuksesan. Kenapa? Tidak terbagi kemana-mana pikirannya. Tontonnya tidak banyak, tontonannya. Yang hanya adalah belajar saya ingin menggapai sana. Sehingga kami seru kepada siapapun ya, sekaligus rindukan anak-anak Anda di hari ini untuk tinggal di pondok pesantren. Pesantren mendidik sesuai dengan keinginan Anda. Anda merindukan anak Anda jadi dokter. Banyak pesantren menghantarkan anaknya untuk masuk bisa kuliah di fakultas kedokteran. Pengen anak jadi insinyur? Ada. Yang jelas pendidikan anak Anda di usia SMP khususnya, masa pancaroba, menjelang masa puber, kemudian SMA-nya, untuk basic dasar-dasar yang hebat pada diri anak, pastikan mereka adalah di tempat-tempat yang mulia. Agar tumbuh anak Anda dengan baik. Punya ilmu, punya akhlak, punya kebiasaan, punya lingkungan yang baik. Ini bagi yang punya anak. Kemudian ada orang yang sekaligus ya ini tip cara. Ada punya anak, tapi nggak pernah mau urusan dengan pondok. Mohon maaf ya, kami mengkhususkan pondok ini sebagai contoh sebetulnya. Biarpun tempat lain bisa banyak yang baik, lingkungan yang baik. Kalau sudah pondok ini kan sudah terbentuk semuanya. Tontonannya pasti baik di dalam pondok, lingkungannya baik. Bersama anak-anak yang pengen baik.
Biarpun di pondok ada 1 anak, 2, 3, 4 nakal, ya tentulah itu karena itu ada orang yang datang dari luar ingin Baik. Kalau ingin baik biasanya belum baik. Karena belum baik maka bisa makanya kalau ada kesalahan 1, 2 ya wajar dong. Akan tapi secara umum disitulah tempat untuk mendidik anak dengan baik. Maka mulai hari ini rindukan anak-anak Anda tanpa dipaksa ya untuk masuk lingkungan yang baik. Jangan sok sebagai orang tua saya ingin biarkan anak saya di rumah kan saya peluk setiap hari. Nggak akan mampu. Dia bosan dengan pelukan kita. Kenapa? Dia sudah kenal dengan handphone, dengan segala macam pergaulan yang bebas. Sehingga bagi mereka duduk dengan ayah menjadi tidak nyaman, tidak indah. Jangan diharap, jangan terlalu GR kita saat hari ini. Kalau kita membebaskan anak kita dengan media, dengan alat-alat alat telekomunikasi, jangan GR kita, jangan menganggap bahasanya anak kita tuh nyaman dengan kita. Akan berubah mereka. Mereka lebih nyaman dengan medsosnya. Nah, baik, ini sehingga yang pertama adalah merindukan anak-anak kita untuk bisa masuk lingkungan yang baik, lingkungan mulia. Biarpun di luar pendidikan pondok ada akan, tapi ini adalah lebih khusus lagi. Kemudian yang kedua, bagi orang yang tidak punya anak misalnya, atau Anda anaknya tidak mau masuk lingkungan pondok pesantren. Jangan dipaksa tadi, Bu. Tidak perlu dipaksakan, akan tapi ada tip. Jika anak Anda tidak bisa masuk ke pondok pesantren jasadnya, maka masukkan ke pondok pesantren hatinya. Nah ini. Bagaimana memasukkan hati anak-anak kita ke pondok pesantren? Ada cara memasukkan hati anak-anak kita ke pondok pesantren. Ikat hatinya dengan pondok pesantren. Dengan kebaikan. Lakukan, Anda akan menemukan sesuatu yang dahsyat pada anak-anak Anda. Misalnya kalau anak Anda kuliah, kalau suruh mondok mungkin sudah tidak mungkin. Tapi bisa saja hatinya dipondokkan. Dengan cara misalnya, kalau Anda mengirimi anak Anda uang saku sebulan 1 juta, tolong tambah deh. Tambah 100 menjadi 1 juta 100. Dan dia akan bertanya tentang 100.000 untuk apa Umi? Jawab, 100.000 adalah untuk kau kirim ke pondok itu sayang, ini rekeningnya. Kenapa ndak Umi saja? Aku pengen berkahnya ke kamu sayang. Kamu yang ngirim. Biar hidupmu berkah. Biar Allah mudahkan urusanmu. Ya, sayang diniati ya. Maka kau transfer. Di saat kau transfer, niati, aku ingin menjadi orang mulia. Selalu begitu. Aku ingin menjadi orang baik. Setiap bulan ibunya mengirim dengan cara semacam itu. Ingat yang kedua kali ke pondok pesantren. Ingat ketiga kali, keempat kali, 5 kali. Sehingga bagi dia pondok itu menjadi lekat di hatinya. Dulu waktu melewati pondok pesantren tersebut, tidak pernah menoleh. Biasa saja. Biasa saja. Sekarang mulai menoleh. Dan melihat. Penasaran dan seterusnya. Sampai suatu ketika mungkin anak itu selesai kuliah. Seorang ibu bisa berkata kepada sang anak, sayang, kamu ingat enggak? Kalau ibu mengirim uang saku kepadamu gimana? 1 juta Umi plus 100. Dan sekarang kamu selesai kuliah kan? Iya. Berarti nggak perlu kiriman dari Umi kan? Kamu sudah selesai kuliah dan dapat kerjaan. Iya Umi, saya sudah dapat kerjaan. Tapi ingat, cara Umi harus kamu tahu dong. Umi memberikan kamu 1 juta. Ada 10%-nya, 100.000. Untuk apa coba? Maka lanjutkan dari gajimu, ayo. Nah, di sini nyambung. Sehingga anak kita pun tergiring secara halus hatinya untuk kenal dengan tempat-tempat mulia. Dengan ulama, dengan pesantren, dengan masjid, dengan tempat-tempat yang baik. Nah ini perlu. Baik bagi anak, bagi orang tua yang apa tadi? Yang anaknya tidak bisa masuk pondok pesantren. Masukkan hatinya. Nah, memasukkan hatinya. Nanti ada lagi, bagaimana jika ada anak orang tua yang anaknya sangat badung dan bandel, mau dikasih duit, suruh mentransfer ke pondok, nggak akan dikira ditransfer dong, dia pandai mengambil. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Baik, Masya Allah Bu ya. Ini menambah kita terus memahami agar anak-anak kita menjadi anak yang sambung. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan kembali Bu ya. Dan seluruh pemirsa Al-Baja TV, pendengar setia Radio Cool Network, dan kemana-mana tetap dalam program Halaqah Fajar setelah yang berikut ini. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort.
Atlas, inspiring the world by BHStex. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar. Yuk jadikan bahan renungan. Sebagai ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya, segala yang ada urusannya dengan panah memanahin ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu, nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Oh tidak, tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa. Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Mikiri diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa beribadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full. Diajak istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, kita masih bersama dalam program Halaqah Fajar dengan guru tercinta Buya Yahya. Tema kita hari ini adalah memahami pendidikan anak tidak hanya bagi yang memiliki anak. Baik, tadi ada penyampaian tentang ada anak yang badung, seperti itu ya. Baik, kelanjutannya Bu. Mungkin kelompok orang tua yang ketiga adalah punya anak, tidak bisa dihantarkan ke pesantren untuk dididik. Kuliah pun hatinya juga susah dimasukkan, terlalu jauh dari kebaikan. Anak badung, bandel, dan seterusnya. Baik, kita akan mendidik seperti apa? Ya kan? Mendidiknya kayak apa? Dikasih ceramah, dikasih nasihat 1 kalimat, dia membantah 10 kalimat. Stres. Dikasih duit untuk dimasukkan hatinya ke pondok agar dia transfer, nggak kira ditransfer dia. Habis. Maka ada cara. Ambil pertolongan dari Allah seperti yang disabdakan baginda Nabi, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selagi seorang hamba tersebut menolong orang lain. Maka kami ingatkan bagi orang tua yang punya anak badung, bandel, dan seterusnya, tolong perhatikan anak-anaknya orang. Pastikan Anda punya program untuk menjadikan anak orang hidup baik. Bukan malah merusak. Maka hati-hati orang punya kebiasaan, punya kerjaan, punya tempat hiburan yang merusak anaknya orang. Hati-hati, anakmu akan bisa jadi mangsa kerusakan nanti. Akan tapi sebaliknya, jika hidupmu adalah memikirkan tentang anaknya orang demi kebaikan akhlak orang, dan itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memperbaiki anak Anda yang katanya badung bandel tersebut. Maka jika anaknya badung bandel susah diatur, maka aturlah anaknya orang. Maka Anda harus lebih peduli dengan urusan anaknya orang. Jangan mentang-mentang, wah bukan anakku aja gak bener. Nah ini yang menjadi masalah. Sudah anaknya gak bener, maka dia egois. Pokoknya pengen pintar anaknya tok. Giliran anaknya gak bener, malah putus asa dia. Oh tidak. Ada Tuhan Allah yang telah berjanji.
Bahwasanya anakmu bandel, anakmu kurang ajar, anakmu nggak bisa diatur, maka urusi anaknya orang, pedulilah dengan anaknya orang. Tidak ada kalimat yang Anda ucapkan kecuali mendidik anak. Program keuangan, pokoknya Anda punya program untuk mendidik anaknya orang, termasuk ngurusi pesantren dan seterusnya. Maka ingat, Allah yang akan tolong anak Anda. Janji Allah dan Rasulnya. Harus yakin dulu dong. Nanti Allah akan rubah anak Anda. Tidak tahu kapan waktunya, mungkin tahun depan. Atau saat menjelang menikah. Atau saat punya anak satu. Atau kapan? Karena sudah janji Allah akan memenuhi, Allah pantang ingkar janji. Maka yakinlah. Anakmu bandel dan seterusnya, tidak usah ragu. Urusilah anaknya hamba-hamba Allah, maka Allah yang mengurusi anakmu. Masya Allah. Nah itu. Jangan malah kalau anaknya bandel, malah dia membuat program kehancuran. Ya sudah, nggak ditolong oleh Allah. Putus asa, bahkan mungkin ada dendam. Anak aja nggak baik, biar anaknya orang nggak baik semuanya. Hati-hati. Ya malah tambah jauh anaknya. Kenapa? Dia tidak rindu menolong anaknya orang. Baik. Yang terakhir adalah itu. Orang nggak punya anak. Nah ini. Ya. Mungkin sedih. Aduh, bagaimana aku nggak punya anak? Nah, jika memang ada orang tidak diberi oleh Allah anak, maka tetap minta anak, tetap. Kemudian tidak boleh putus asa. Sebab doa kita itu kalau tidak dikabul oleh Allah, di dunia akan menjadi pahala di akhirat. Maka ada orang bertanya, Buya, istri saya sudah diangkat rahimnya. Apakah saya tetap dianjurkan doa, ya Allah berikan padaku anak? Jawabnya tetap. Saya sudah yakin bahwasanya saya sudah divonis dokter bahwasanya saya tidak akan bisa membuai. Apakah di satu hubungan suami istri saya masih dianjurkan doa Allah majannibna syaitan wa jannibi syaitan wa rajaktana? Doa waktu bersenggama hubungan suami istri tetap. Karena apa? Doa itu adalah mengundang pahala. Doa itu mengundang ridho Allah. Jadi, kalaupun seandainya Anda berdoa, ya Allah berikan padaku anak, berikan padaku anak, berikan padaku anak soleh. Biarpun ternyata di dunia tidak punya anak soleh, cuman karena doanya khusyuk, maka Allah akan beri anak soleh nanti di akhirat. Lebih dahsyat lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ada keputusasaan bagi Anda yang tidak punya anak, tetap berdoa semoga Allah memberikan padanya anaknya. Kemudian setelah itu apa? Ikhtiar. Tunjukkan kerinduanmu kepada anak dengan serius. Maka Allah nanti akan beri anak, kalau tidak di dunia nanti di akhirat. Di akhirat khususnya. Bagaimana menunjukkan kerinduan kita kepada anak? Serius. Urusi anaknya orang. Tumpahkan rezeki Anda, Anda para bapak, suami istri yang tidak punya anak. Harta Anda banyak, berapa miliar, bahkan triliun. Jangan sampai Anda meninggal dunia, tidak ada satu rupiah pun yang Anda temui di alam barzah. Alangkah ruginya Anda, orang kaya yang tidak punya anak. Ayo menjadi orang cerdas hari seperti Anda telah menjadi orang cerdas dalam mengumpulkan harta. Anda harus menjadi orang cerdas untuk mengumpulkan harta di akhirat. Bagaimana? Apalagi Anda yang tidak punya anak tadi. Anda bingung nanti harta saya bagaimana. Jangan khawatir, jangan ragu. Tumpahkan rezeki Anda untuk mendidik anak ke pondok pesantren dan seterusnya. Maka ketahuilah, sebanyak anak yang ada di pondok tersebut, pahalanya akan mengalir kepada Anda yang katanya di dunia tidak punya anak. Ternyata di akhirat banyak kiriman pahala-pahala kebaikan. Nah ini yang harus dipahami. Jangan lalu berkata, saya kan tidak punya anak, biarin dah orang yang punya anak sama-sama nyungsep. Bahkan mungkin ada orang karena mentalnya sudah rusak, ya sakit hati segala macam. Akhirnya dia punya program merusak anaknya orang. Karena merasa dia tidak punya anak. Na'udzubillah. Ya ini tersesat, dia terjerumus. Akan tapi yang cerdas adalah justru dia ngerti tidak punya anak, lalu dia menumpahkan hartanya untuk kemuliaan. Dengan harapan apa? Semua anak yang ada di sini akan harus jadi anakku di akhirat. Pahala mengalir dan mengalir dan mengalir. Ini kecerdasan orang. Maka bagi siapapun ingat, yang tidak punya anak sekalipun bukan berarti Anda tidak boleh peduli kepada pendidikan anak. Harus dong. Anda peduli. Apalagi motivasi kita dahsyat. Harapan-harapan kita agung, yaitu kebahagiaan di akhirat. Pahala di akhirat. Bukan sekedar kita mendidik anak lalu anak bisa jadi dokter. Oh tidak, Anda mendidik anaknya orang karena Allah. Maka semua yang Anda lakukan akan menjadi pahala yang Anda petik nanti di akhirat. Tadi, Anda yang tidak punya anak, ternyata Anda peduli dengan anak-anaknya orang.
Anda membiayai, biarpun saya tidak punya anak, tapi saya ingin menghantarkan anak untuk dekat pada Allah dan Rasulnya. Berjuang. Maka dia akan menjadi anak Anda di akhirat. Anda mendapatkan pahala itu semuanya. Nah, ini perlu kecerdasan. Sehingga harapan kami adalah semua di sini itu punya kesadaran untuk mendidik anak. Anaknya orang lain. Sama. Saya punya anak, tapi saya perlu mendidik anaknya orang lain. Saya nggak punya anak, saya tetap mendidik anaknya orang lain. Supaya saya di akhirat mendapat kekayaan. Kalau budaya ini mengakar, sehingga semua peduli mendidik anaknya orang, apa yang terjadi lagi setelah itu? Dahsyatnya. Kebaikan untuk semuanya. Ada orang kaya raya nggak punya anak, tapi di sana ada orang fakir nggak punya biaya untuk nyekolahkan anak, ya enggak? Sinergi. Yang satu punya memberi anak, yang satu modalnya anak, yang satu modalnya uang. Dua-duanya sukses. Ayahnya sang anak tadi yang punya orang fakir pun punya anak soleh. Dia yang punya kekayaan juga punya anak soleh. Nah ini hal-hal semacam ini perlu kita cermati. Maka kami perlu mengingatkan bahwasanya pendidikan itu perlu diketahui bukan oleh orang yang punya anak saja, tidak termasuk Anda yang tidak punya anak. Anda pun harus sukses di akhirat. Dan Anda harus menjadi orang kaya di akhirat dengan anak yang soleh-solehah. Ini Isyaman. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah Buya. Dan ini kita sudah sampai di kesimpulan dan juga doa keberkahan sebenarnya. Baik, kesimpulannya adalah kesadaran yang sebetulnya kami bidik di balik judul tadi adalah jangan sampai kita tidak peduli dengan urusan anaknya orang, egois. Hanya ngurusi anaknya sendiri. Orang lain nggak penting, yang penting anakku pinter. Oh enggak. Anakmu akan berteman dengan orang loh ya. Lalu temannya siapa? Ya kan? Temannya siapa? Dan kalau teman yang tidak kita didik, gimana anak kita menjadi baik? Maka kalau kita peduli dengan pendidikan anak orang, maka yang selamat juga anak kita. Karena anak kita akan bergaul dengan mereka. Sadari makna ini. Bahwa jangan egois hanya mendidik anak kita sendiri. Bahkan suatu ketika ini termasuk sebagai kesimpulan bahwasanya kesimpulannya adalah kesadaran akan pendidikan anak ini harus kesadaran bersama. Seorang ustadzah berkata bahwasanya saya ini melebihi dari wanita karir sampai saya tidak sempat mendidik anak saya karena saya begitu sibuk mengajar anaknya orang. Jawabannya adalah janji Allah melalui lisan Rasulullah. Karena engkau nolong anaknya orang, maka Allah akan menolong anakmu. Jangan khawatir itu. Sehingga nanti ingat, anaknya akan baik-baik saja. Kenapa dia sibuk ngurusi anaknya? Orang. Kesimpulannya adalah tadi. Bahwasanya jangan sampai kita egois hanya ngurusi anaknya sendiri di saat dia punya anak. Atau dia tidak peduli dengan anaknya orang di saat dia tidak punya anak. Atau tidak peduli dengan anaknya orang badung bandel. Dia tidak merasa punya kewajiban karena merasa bukan anaknya. Musibah. Kata yang benar adalah Anda harus menjadi Nawawi zaman sekarang. Aisyah zaman sekarang. Biarpun mereka tidak punya anak, tapi mereka adalah punya anak di akhirat. Sayyidah Aisyah di dunia tidak punya anak, tapi di akhirat punya anak banyak. Siapa yang dididik? Para ulama-ulama dari para sahabat Nabi. Imam Nawawi, ulama lain dididik oleh beliau. Di dunia tidak punya anak, tapi di akhirat punya anak. Ini insyaAllah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang peduli dengan pendidikan anak kita. Amin. Kemudian pendidikan anak tetangga. Amin. Bukan egois ngurusi anak sendiri. Pendidikan anak saudara kita. Pendidikan anak umat Nabi Muhammad. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengeluarkan rezeki kita, harta kita. Amin. Untuk pendidikan anak-anak. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Dan semuanya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, sehat, afiat. Allah mengampuni orang tua, mengampuni anak kita, cucu-cucu kita, kakak moyang kita. Saudara-saudara kita, ponakan-ponakan, semua yang bersama kita. Semoga Allah beri segala kebaikan. Amin. Kemuliaan, kemudahan, panjang umur semuanya, sehat, afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga terus bertambah keberkahan bersama keluarga dan sehat walafiat selalu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, demikian program Halaqah Fajar kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama mengambil hikmah kesadaran bersama. Kita berjumpa kembali dalam program Halaqah Fajar berikutnya dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.